Selamat malam Ibu. Izin Ibu di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari dua materi kelompok mengenai yang pertama mengenai pendidikan kesehatan. Pengertian. Pengertian kesehatan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan individu serta komunitas dalam rangka meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Proses ini melibatkan berbagai metode dan pendekatan untuk menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Menurut World Health Organization atau WHO, pendidikan kesehatan adalah setiap kombinasi dari pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu individu dan komunitas meningkatkan kesehatan mereka dengan meningkatkan pengetahuan ataupun mempengaruhi sikap. Selanjutnya sasaran, di mana sasaran yang pertama yaitu sasaran primer, yakni adalah masyarakat yang pada umumnya menjadi sasaran langsung secara upaya dengan segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Yang selanjutnya sasaran sekunder, yang dimana sasaran yang termasuk yaitu para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun sebagainya. Yang selanjutnya sasaran tersier, yang dimana para pembuat keputusan ataupun penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pendidikan kesehatan, yang pertama belajar mengajar berfokus pada klien. Yang kedua belajar mengajar bersifat menyeluruh. Yang ketiga belajar mengajar negosiasi. Yang keempat belajar mengajar yang interaktif. Dan yang kelima pertimbangan usia dalam pendidikan kesehatan. Selanjutnya teknologi, di mana pendidikan kesehatan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan individu serta komunitas dalam rangka meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Proses ini melibatkan berbagai metode dan pendekatan untuk menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dan mendorong perubahan perilaku yang positif, yang dimana menurut WHO, pendidikan kesehatan adalah setiap kombinasi dari pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu individu dan komunitas meningkatkan kesehatan mereka dengan meningkatkan pengetahuan ataupun mempengaruhi sikap. Jenis-jenis teknologi. Yang pertama teknologi cetak, yang dimana media yang menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Yang kedua teknologi audio, yang dimana media yang hanya melibatkan indera pendengaran. Yang ketiga teknologi audio visual, yang dimana media yang menggabungkan suara atau dan juga gambar. Yang keempat teknologi digital, yang dimana media berbasis teknologi, informasi dan juga komunikasi. Selanjutnya Ibu, di sini saya juga akan mempresentasikan hasil resum mengenai materi promosi kesehatan. Latar belakang. Promosi kesehatan adalah suatu proses untuk memandirikan, memampukan, dan memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan tingkat kesehatannya, baik itu kesehatan pribadi maupun kesehatan di lingkungan. Pelaksanaan dari promosi kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang berupa pendekatan perilaku gaya hidup yang terwujud dalam bentuk perubahan dari pengetahuan, sikap, dan juga tindakan masyarakat dalam menyikapi suatu bermasalah kesehatan. Pengertian promosi adalah arus informasi ataupun persuasi satu arah untuk mengarahkan seseorang ataupun organisasi terhadap tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga menginginkan komunikasi yang mampu menciptakan suasana ataupun keadaan di mana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Tujuannya, yang pertama dimensi holistik kesehatan, meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan juga spiritual untuk kesejahteraan optimal. Selanjutnya definisi paradigma sehat, yang dimana memahami cara pandang holistik dalam pembangunan kesehatan yang proaktif dan antisipasi, yang dimana bertujuan utama paradigma yaitu mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, yang dimana juga berfokus kebijakan kesehatan yang mengutamakan pencegahan dan promosi kesehatan daripada pengobatan penyakit.
Selanjutnya visi dan misi. Visinya yaitu adalah impian ataupun cita-cita ataupun harapan yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan ataupun program. Promosi kesehatan sebagai lembaga atau institusi atau suatu program yang seyogianya mempunyai visi dan misi yang jelas. Sebab dengan visi dan misi tersebut, institusi ataupun program mempunyai arah dan tujuan yang akan dicapai. Menurut Kemenkes dan Padang ND secara umum, misi promosi kesehatan ini ada tiga hal, antara lain yang pertama advokat atau advocate. Kegiatan advokat ini dilakukan terhadap para pengambil keputusan dari berbagai tingkat dan juga sektor terkait dengan kesehatan. Yang kedua, menjembatani atau mediator, yang dimana promosi kesehatan juga mempunyai misi mediator ataupun menjembatani antara sektor kesehatan dengan sektor yang lain sebagai mitra. Selanjutnya, yaitu memampukan atau enable, yang dimana sesuai dengan visi promosi kesehatan, mau dan mampu memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Promosi kesehatan mempunyai misi utama untuk memampukan masyarakat. Yang selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan ataupun tempat pelaksanaan. Yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga. Yang kedua, promosi keluarga pada tatanan sekolah. Yang ketiga, promosi kesehatan pada tempat kerja. Yang keempat, promosi kesehatan di tempat-tempat umum. Dan yang kelima, pendidikan kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. Yang dimana sasarannya menurut Maulana tahun 2009 dalam Rahmawati tahun 2019, promosi kesehatan mempunyai tiga sasaran, yaitu yang pertama sasaran primer yang terdiri dari individu-individu yang sehat. Yang kedua, sasaran sekunder, yang dimana sasaran sekunder ini meliputi tokoh masyarakat. Dan yang ketiga, sasaran tersier, adalah sasaran tersier yang meliputi para pembuat kebijakan publik. Sekian Ibu pemaparan materi resum 2 materi dari kelompok. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Ibu.